Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi. Amin ya rabbal alamin. Qaidah 211. Kaidah 211. Bismillahirrahmanirrahim. Inkarul munkar, mengingkari yang mungkar. Ya. Mengingkari yang mungkar. Sebetulnya kata munkar kalau dalam hadis ini yang perlu diingkari adalah yang munkar yang muttafaq alaih, bukan munkar yang mukhtalaf alaih. Seperti Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum munkaran, ini munkar yang muttafaq alaih dan ini hukumnya qat'i, ya haram gitu. Baik qat'i fil Quran wal ahadits dan juga fil ijtihadil ulama al-muttafaq. Tapi kalau di dalam yang mukhtalaf, maka bukan mengingkari bil-yad gitu. Hatta kalau bil lisan juga min babil nasiha, min babin nasiha. Namun kelihatannya di sini pengingkaran kepada satu hakikat, ya. Karena bagaimanapun ini berbicara bab tasawuf gitu. Pengingkaran terhadap sebuah perkataan atau amal yang dilakukan oleh orang sufi. Namun secara umum kaidah ini bisa digunakan untuk kasus-kasus lain. Beliau berkata inkarul munkar, pengingkaran kepada munkar itu mempunyai beberapa alasan, ya. Artinya setiap orang mengingkari itu alasannya berbeda-beda. Beliau mencoba untuk menghimpun beberapa perbedaan itu. Imma an yastanida lijtihadin. Imma karena ada sandaran. Karena ada sandarannya tetapi hasil ijtihad. Dia mengingkari satu perbuatan, satu perkataan, golongan, kelompok orang tertentu. Ya, dia punya alasan apa? Yaitu bersandar kepada ijtihad ulama tertentu. Bahwa itu tidak betul perkataannya. Atau ada kata yang tidak betul. Dalam perbuatan orang. Di dalam perbuatan orang, dalam amal. Maka ada satu. Satu juzuk dari perbuatan itu yang tak betul. Ya. Karena kalau semuanya tak betul. Itu sudah haram. Itu nggak perlu lagi dari hasil ijtihad, ya. Kalau orang syurbul khamar itu sudah wajib gitu, karena qat'i. Itu yang pertama, karena ada sandaran hasil ijtihad. Yang kedua, lihasmi zari'atin, mencegah hasm, ya. Lihasmi zari'ah. Zari'ah itu kan maknanya apa? As-sababu ila syai' itu zari'ah. Yang menyebabkan suatu keburukan itu zari'ah. Saddu zari'ah. Ya. Hasm ini lil qata' zari'atin, liqat'i zari'ah, untuk menghentikan zari'ah. Zari'ah ini adalah yani as-sabab ila syai'. Tentunya di sini as-sababu ilal inkar. Ilal munkar. Ada yang diingkari ini, kemudian bagaimana kita cegah. Cegahnya alasannya apa? Karena ini membawa kepada keburukan. Ya. Mungkin orang lihat ada ziarah kubur, muter-muter di kuburannya. Wah, ini jangan-jangan tawaf nih. Nah, nanti ini menyebabkan pemahaman orang dikirain nanti menyembah mayat. Kan saudara-saudara kita yang melarang ziarah kubur itu karena itu membawa kepada
penyembahan kepada ar-ruh. Gitu. Maka dilarang itu sadzan lidzari'ah. Sadzuz zara'i. Itu yang kedua. Atau seperti mereka melarang cium kaki gitu misalnya. Ya, cium kaki itu kan bukan telapakan ya. Bagian dari kaki, paha kan bagian kaki. Hatta cium kaki. Itu kan tidak ada larangannya secara qat'i itu. Tapi apa alasannya itu adalah saddu dzara'i. Karena takut menyembah. Dan menyembah itu yang dilarang dalam agama. Tapi kan kita telah mencium kaki baby. Itu. Jadi kalau dikatakan itu kan baby misalnya. Loh, yang dipermasalahkan kan hukum itu mesti jelas dan umum. Kalau misalnya tidak boleh cium kaki, ya sudah gitu. Kalau ada pengecualian, batal dia punya hukum itu. Gitu. Jadi artinya mesti ada penjelasan lain gitu tentang hukum ini. Gitu. Yang dilarangnya adalah menyembah orang, bukan mencium kaki, menyembah orang. Aw li adami tahqiq, atau karena memang dia tidak tahqiq. Tahqiq ini dalam arti kalau pemikiran, misalnya dia belum melakukan tahqiq, penelitian. Gitu. Kalau dalam hal hakikat, berarti dia belum memiliki hakikat yang diingkari itu. Gitu. Ya kan kalau pemikiran, tahqiq itu diteliti kan semuanya. Tapi kalau hakikat kan itu sesuatu yang abstrak. Tahqiq itu adalah bahwa dia telah tahakkuk. Gitu. Itu. Pertama ada bersandar kepada satu ijtihad tertentu. Kedua karena ingin mengqata', memana' yani zari'atul munkar akbar minal mawjud gitu kan. Dan yang ketiga li adami tahqiq. Yang keempat li dha'fil fahmi. Karena akalnya kecil untuk memahami sesuatu yang dia lihat, yang dia dengar ya dari perkataan atau dari perbuatan seseorang, dia tidak mampu memahaminya, itu lemah. Auli qusuril ilmi, atau ilmunya kurang. Gitu. Dia banyak perkara yang belum dia baca, banyak dalil yang belum dia baca. Seperti orang mengingkari pendapat Ibnu Arabi misalnya. Ya kan karena kurangnya ilmu dia, tidak membaca berbagai pemikiran, berbagai manhaj, dan apa yang tema yang ingin dijelaskan oleh Imam Ibnu Arabi misalnya, maka boleh jadi mengingkari. Aw li jahlil manat, atau karena tidak tahu objek permasalahannya itu. Manat itu kan maudhi'ut ta'liq. Manat itu objek yang objek yang objek yang dibahas gitu, objek yang dibahas. Dia tidak tahu. Ya. Dia kira ini syirik gitu, padahal bukan, karena dia tidak tahu. Au lin bihami al-bisat, atau karena apa? Rumitnya, ruwetnya itu, atau apa tadi? Rewat. Ya. Al-bisat. Gitu. Artinya apa? Ya, bisa ini satu apa namanya? Satu paparan yang dia lihat itu, ya. Ya, paparan itu kan boleh berupa kata-kata dan boleh berupa perbuatan. Ya. Virus juga terpapar juga tuh. Ya. Ini inbiham. Apa terjadi
apa iskal, ya artinya istiglak gitu. Dia tidak dapat menyingkap, membuka satu paparan perbuatan atau perkataan itu. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ke-8, au liwujudil inad. Ada orang mengingkari, bukan dia nggak paham, dia paham. Otaknya lega. Ya. Dia boleh memahami, dia boleh mencari, dia boleh membaca dari perkataan orang sufi, dari perbuatan orang sufi, tapi memang inad. Nah, inad ini penyakit gitu. Penyakit. Fa'alamatul kulli, ya, semua itu bercirikan ar-ruju'u lil haq. Ya, semua itu bercirikan apa? Bahwa dia maksudnya hak. Orang nggak tahu juga hak. Gitu. Karena dia memandangnya itu salah, kan hak berarti tujuannya. Ya, annas aduwu ma jahil. Ya, ma jahilu. Gitu. Kan berarti apa yang dia katakan maksudnya kan pengen dia mah hak. Tapi jahil. Ya. Pengen dia mah hak, tapi pahamnya dhaif. Ya. Pengen dia mah hak, tetapi objek yang mengundang pembahasan itu dia jahil. Gitu. Ilal akhiru, kecuali yang akhir itu al-inad. Ya. Dia melihat satu perkataan, satu perbuatan orang sufi. Misalnya satu gerakan dalam hadrah. Allah, 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 Allah. Sanadnya ada. Ya. Dan permasalahannya jelas, enggak terbukti secara akal bahwa itu adalah sesuatu perbuatan yang buruk. Orang melakukan di berbagai, artinya di dalam konteks lain, contoh orang-orang pergerakan yang sering berbicara tentang hadis sahih dan maksurat dan meninggalkan hadis dhaif katakan. Tetapi dia sering menyanyikan lagu perang sambil melompat-lompat. Mari berjihad, berjihad, berjihad. Mari. Ini kan gerakan. Apa bedanya dengan Allah, 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 Allah? Itu. Tapi nggak ketemu itu karena inad. Gitu. Ya, yang akhir itu karena inad. Nggak ketemu. Tetap aja. Tapi kelihatannya nggak enak gitu. Ujung-ujungnya. Terus kenapa ente melakukan yang lain enak? Itu. Fa innahu la yaqbalu ma dhahar. Yang inad ini dia memang enggak menerima kebenaran. Yang zahir-zahir itu kan kebenaran. Ya, wala tandabit dakwah. Dan klaimnya itu enggak beraturan. Ya, seperti orang membela kelompok tertentu begitu. Bela aja ngawur. Ya. Itu kan ya, katanya itu datanya, yang data resmi ini yang resmi gitu misalnya kan. Udah dikasih itu data resmi tapi ini nggak mungkin, ini tidak mungkin bohong karena ini adalah lembaga besar, lembaga resmi gitu. Jadi dakwahnya itulah tandabit, nggak beraturan. Klaim-klaimnya itu. Wala yashabuhu i'tidalun. Nah, dan tidak bercirikan i'tidal pikirannya itu. Mesti menyebelah. Ya. Bi amrihi dalam tindakannya, dalam perilakunya. Maka inad inilah, ya, dia tidak menerima kebenaran, dia mengingkari kebenaran itu. Meskipun sudah ada dalilnya, sudah ada argumentasinya misalnya begitu, dan terbukti tidak ada yang mungkar dan itu sah-sah saja. Wadari udzari'ah, dan mencegah zari'ah ini. Wa in raja'a lil haq, meskipun memang kalau kita lihat tujuannya adalah hak gitu. Raja' ilal haq, kembali kepada kebenaran.
Tetapi la yasihhu lahu illa luqub ma inkari. Tapi dalil sadzan artinya lidzari'ah ini tidak boleh. Bolehnya hanya bertumpu kepada yang diingkarinya. Kalau yang diingkarinya udah nggak ada boleh gitu loh. Misalnya ziarah kubur. Itu ada yang menyembah roh. Kalau nggak ada ya udah boleh. Jangan kukuh baik. Ya, jangan kukuh aja. Tetap nggak boleh biar nggak ada juga. Nah ini kan udah inat nih. Gitu. Misalnya ada seorang mencium kaki gurunya, itu menyembah manusia, itu tidak boleh. Kalau sudah tidak, berarti stop. Makanya Rasulullah melarang orang memuji dia, tapi membolehkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Ya. Berarti pengingkaran kepada ini adalah lihasmid dzari'ah. Ini menyebabkan syirik ente mah, karena ente yani dekat dengan kekufuran masih. Kepada Sayyidina Abu Bakar Nabi mengatakan, katakanlah apa yang kau mau katakan tentangku. Gitu. Nah orang kalau tidak tahu alasan pengingkarannya itu apa. Ya. Kalau sadzan lidzari'ah, kalau sudah inkarnya tidak ada, udah hilang pelarangannya, pengingkarannya. La yasih lahu illa luqufu ma'a inkari madama wajhul fasadi qa'iman bima angkara. Selama sisi kerusakannya itu ada pada apa yang diingkarinya. Kalau nggak ada ya sudah. Kita membaca pengingkaran para ulama di dalam kitab-kitab tasawuf tuh. Kan banyak orang yang mengingkari orang sufi. Dari luar orang sufi dan dari dalam orang sufi. Gitu. Kalau nggak ada ya lewat. Ya. Wa minhu tahdziratu Abi Hayyan fi nahrihi wa bahri. Imam Abi Hayyan punya kitab Nahr wa kitab Bahr. Entah Nahr apa Bahr apa saya. Enggak. Di situ ada tahdzirat yang berkaitan dengan sadzan lidzari, sadzul dzara'i. Ya, sadzul dzara'i. Dan kitab Ibnul Jauzi fi Talbis. Ya, beliau punya kitab Talbisu Iblis. Semua kritik dia akan adanya talbisu iblis pada semua golongan ulama itu sadzan lidzari'ah. Alasannya. Ya, tentang menghormati guru, tentang harakatul zikir, tentang ya, perkataan-perkataan yang banyak perkataan-perkataan orang sufi minasyatahat wa da'awat. Gitu. Itu beliau mengatakan itu talbis iblis, itu penyelubungan iblis gitu. Nah, orangnya itu sudah diselubungi oleh iblis. Kama da'ayahu, seperti pengakuan dua tokoh ini. Wa halifa alaihi, dan dia bersumpah ya atas apa yang diakuinya itu. Wa fi kalamihima, dalam perkataan dua orang ya, Syekh Abi Hayyan dengan Syekh Ibn al-Jauzi ini ya, ma yadullu anna dzalika majtihadin minhuma, itu menunjukkan sesuatu, itu menunjukkan bahwa semua itu adalah ijtihad dua orang itu. Artinya tidak mengingkari ulama lain, tapi kenapa dia mengingkari? Ini berarti ijtihad dia, alasannya sadzul dzara'i. Ya. Oke ya. Alasannya sadzul dzara'i. Gitu. Tentang apa? Tentang isi kitab mereka itu. Terutama yang mengkritik orang sufi. Atau mengkritik yang lain. Karena di dalam kitab Talbis Iblis itu tidak hanya orang sufi yang dikritik. Ya. Banyak sekali. Semua ulama, pakihnya atau ahli tauhidnya, ahli qiraatnya, ya, para umaroknya dikritik semua. Memang persentasenya yang dominan itu banyak sekali adalah orang-orang sufi, sampai buku Talbisul Iblis itu seolah-olah adalah buku kritik terhadap orang sufi. Karena itu yang paling banyak, mungkin 70%. Waqtassa Ibnul Jauzi bitatrizi kutubihi bikalamil qauma al-inkari alaihim. Terlebih khusus Imam Ibnul Jauzi ini menghiasi kitabnya dengan perkataan orang sufi, ya, dan diingkarinya serta diingkarinya.
ya, mengingkarinya. Itu. Padahal ala annahu qasada hasmad dzari'ah. Ini menunjukkan bahwa tujuan Imam Al-Jauzi rahmatullahi alaihi adalah ingin memutus dzari'ah itu. Jadi orang kita lihat dia mengingkari ini mesti ada alasannya. Nah, Sidi Ahmad Zarruq telah mengumpulkan beberapa alasan dalam pengingkaran yang munkar, yang dipandang munkar ini. Munkar kan sesuatu yang tidak dia kenal bahwa itu adalah dari Islam. Gitu. Dari mana mengetahuinya? Dari dalilnya. Baik Al-Quran atau hadis atau ijtihad. Taib. Wa qala radhiyallahu anhu. Ta'riful uyubi ma'as satri nasihatun. Wa ma'al isya'ati wal hadki fadhihatun. Menunjukkan, memberitahu aib. Tapi beritahunya ma'as satr. Ya. Pemberitahuannya adalah secara tertutup. Hanya orangnya saja. Tidak di tempat umum. Itu namanya nasihat. Tetapi kalau isya'ah disebarkan di Facebook, disebarkan di WhatsApp, disebarkan di Twitter, ya, wal hatak, serta merusak harga diri orang, yani hatkul a'rad, itu fadhihah, mempermalukan. Ya. Mempermalukan. Faman 'arrafaka bi'aibik min haitsu la yash'ur al-ghairu bahwa nasihu. Orang yang memperkenalkan aibmu, tapi orang itu tidak terasa bahwa aibnya adalah diberitahu, maka itu nasih. Ya. Itu sebab kenapa di dalam tarekat itu suhbah itu ada dalam majelis ilmunya. Karena dalam majelis ilmu itu si murabbi itu akan membacakan tuh, bukan bacaan daripada buku, tapi bacaan daripada perilaku manusia. Dan perilaku itu adalah perilaku murid-muridnya. Tapi tidak ditakyinkan kepada orangnya. Disebutkan secara umum, mestinya murid yang hadir di depan gurunya masing-masing yaftaqid nafsahu, yatafaqqad nafsahu, yuhasib nafsahu. Jangan ketika mendengar kata-kata gurunya dia mencari-cari orang lain. Siapa ini? Siapa ini? Siapa ini? Nah, ini kesalahan adab daripada guru. Ya. Hatta misalnya, contoh misal, saya seorang guru, Pak Hadori misalnya mengadukan keburukan antum di depan saya, gitu, dan saya memarahi antum karena melakukan kesalahan. Tapi di majelis kemudian saya menyinggung bahwa mengadukan keburukan orang itu tidak betul. Gitu. Mungkin Pak Hadori tidak merasa bahwa itu kata-kata untuk dia. Karena pengaduan dia diterima dan antum dimarah. Gitu kan. Lalu dipraktekkan semua kesalahan itu. Karena si guru memarahi si murid itu sah. Ya, sah. Gitu. Terutama fi hukmi tarbiyah. Ya. Bahkan sebagian murid menganggap barokah itu. Marah itu. Ya. Karena marahnya lil mahabbah, lil rahmah, ya, lil taqwim. Itu kalau tidak maka bukan murabbi itu. Ya. Murid pun kalau marah maka itu bukan murid. Ya. Gitu. Nah, keseringannya orang bukan saya gitu. Ketika dikatakan secara umum tanpa ditakyin orangnya. Nah, jika si murid maka dikatakan tarbiyah guru itu bil isyarah. Tidak pernah menunjukkan ABCD-nya. Kamu mesti melakukan A, B, C, D. Itu TK, tadika itu. Ya. Dan juga tidak apa? Jika salah tidak dikatakan A salah, B salah, C salah, tidak. Gitu. Dibacakan saja kesalahannya, maka masing-masing kita yatafaqqad wa yuhasib nafsah. Itu metode tarbiyah. Ini yang jarang dipahami
Orang ketika masuk tarekat tuh jarang dipahami. Nah rupanya mungkin bertahun-tahun gurunya menyinggung gak dapat, terpaksa disinggung dirinya, jeger. Wah langsung Firaun. Langsung Firaun. Ya, saya berbuat baik bertahun-tahun, ya, ternyata guru memandang saya rendah. Nah, ada Firaunnya. Ya. Mungkin saja seorang murabi itu bukan murabi. Gitu. Dia hanya menganggap murabi. Jadi begitu gurunya kesetanan, marah, ya bahkan kita dengar ada contoh-contoh seorang pimpinan tarekat karena muridnya ingkar dari teguran dia, itu diteluh, disihir, iya, untuk menunjukkan bahwa kamu itu kualat dengan guru. Sampai begitu karena mungkin murid ditungguin murid nggak kualat-kualat, jadi terpaksa disihir dan itu terjadi. Ini bukan kira-kira, bukan. Bukan fiksi itu real gitu. Akhirnya orang itu sakit apa, maka murid-muridnya mesti tobat sama guru. Begitu tobat dicabut, dan itu bukan murabi. Karena mungkin dulu terjadi, kan banyak kisah-kisah para wali kan, dan kalau di Jawa ini banyak terpengaruh dengan kisah-kisah Sidi Abdul Qadir Al-Jilani. Orang menghina Sidi Abdul Qadir Al-Jilani jatuh kepada musibah orang gitu. Saya tuh sering artinya setelah Allah memberikan paham meskipun sedikit ya, sekali tentang tasawuf ini, ketika kita perbandingkan kepada realita kehidupan kelompok sufi ini, banyak yang abu-abu begitu. Contoh begini. Si murabi itu seingkar apapun muridnya yuhibbu. Seburuk apapun muridnya, bal aksaru hubban lahu. Makin sayang. Tapi ada fenomena ya, ngelawan guru itu terus guru akan melaknat. Gitu. Dan nah itulah karena kemudian ada sihir itu. Cepat-cepat ada sihir. Ya, karena misalnya ada orang melihat seorang murid melihat gurunya sesuatu yang dia ingkari itu. Kemudian terus dia mengingkari sepenuhnya. Ya, mengingkari gurunya. Contohnya ada kisah seorang guru jatuh cinta kepada seorang perempuan sehingga dia meninggalkan agamanya. Itu kan sering kisah itu. Separuh muridnya mengingkari itu. Tapi murid yang telah sampai setelah husul, malah dia mengatakan, tidak pernah aku merasakan cinta seperti hari ini kepadamu. Engkau telah menjelaskan semuanya dengan perbuatanmu dan dengan perkataanmu dulu dan perbuatan kamu sekarang. Kamu sering mengatakan hati manusia di tangan Allah. Dan aku menyaksikan perkataan engkau itu pada dirimu sekarang. Itu muridnya. Kan jelas itu penyembah Allah itu. Dan gurunya berhasil itu membawa dia kepada Allah. Dan gurunya taubat oleh nasihat dia. Ya. Bagaimana ada guru yang jika salah sedikit sumpah serapah gitu. Tidak. Ya, guru baperan gitu. Masa guru marah bisa diganti, nah murid yang terjadi sehnya. Dan banyak murid yang jika muridnya salah, pengen gurunya itu hancurin aja. Nah itu kan ini dia sudah berhenti di dalam suluknya itu sudah berhenti itu. Ya. Sampai saya punya keyakinan kalau guru tidak memaafkan muridnya itu bukan murabi. Kenapa? Karena adab murabi itu jauh lebih tinggi kepada Allah. Orang dalam penjelasan lain, setan aja hampir-hampir diakui bahwa dia tidak salah. Coba itu. Karena pandangannya terlalu hakikat. Kan gitu. Seorang murid yang mengikat kasih dengan sayang dan manusia itu tempatnya salah. Kenapa dia tidak bisa memaafkan? Wong dia punya kok sifat maaf itu. Allah telah mentajalikannya kepada seorang mursyidin.
Dan dialah kalau kita mau cari maaf Allah, dialah tempatnya. Ya. Abu Darda ketemu Abu Dzar takut karena Sidna Abu Dzar mukanya cemberut gitu. Dan itu ketika menatap Abu Darda, maka kata Sidna Abu Darda, janganlah engkau marah kepadaku. Aku takut Allah marah kepadaku. Coba itu. Kan tempat marah dan tempat ampunan Allah itu kan di wali. Ya, dan Allah memaafkan. Sampai ada ungkapan wali lebih memaafkan dari Allah. Coba itu. Maaf, perkataan ini sanadnya saya punya kakek. Guru itu lebih memaafkan daripada Allah. Gurunya sudah maafkan, mungkin Allah tidak. Coba. Karena ini perlu dijelaskan ini. Sakingku bahwa guru tidak punya hak untuk menghina, bahkan dia ingin mengangkat. Ini juga satu perkara yang perlu dipahami. Lihat Rasulullah SAW, murid sahabatnya berbuat dosa, dihina di depan orang. Kata Rasulullah, la fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Jangan kau hina dia. Dia cinta kepada Allah dan Rasul. Ya. Sementara ada murid kalau ya, muridnya salah, pengennya dia menginginkan bahwa gurunya itu menghajar aja terus begitu. Nah, itu jelas hasad. Ya. Dan itu gagal. Taib. Wa man a'lamaka bi aibik ma'a syu'uril ghair fa huwal fadhih. Dan seorang murabbi itulah ya, orang yang memberitahumu akan aibmu. Ya. Dan apa? Tidak dirasakan oleh orang itu, orang lain itu. Apa dirasakan oleh orang itu? Ya. Itu namanya fadhih. Coba. Ya. Man a'lamaka bi aibik ma'a syu'uril ghair. Orang lain dari dia merasakan bahwa bahwa pemberitahuan keburukan ini untuk si A. Itu aja udah fadhih. Itu sebab sebenarnya ya, makanya dulu kita ngaji kitab Syekhuna itu di Mesir. Kitabnya udah dibaca 3 kali. Artinya kan kita udah ngaji. Enggak ngaji kita tuh. Ditanya kemana? Yani ihna qarana ya sidi. Marahnya beliau bukan main. Ya. Kalau lu baca kita baca sendiri. Ya, enggak perlu saya. Tapi itu sebab majelis ilmu seorang guru kepada murid itu adalah suhbah. Bukan ngaji sebetulnya. Ya. Makanya kita dulu baru-baru baca kitab ini nih. Dibaca. Lalu terangannya kemana-mana. Kita ngaur kata kita gitu. Kita terbiasa mengkaji itu teks. Teks artikan sarah, itu taklim. Ya, beliau baca satu baris, keterangannya satu kitab, tapi perkara lain. Gitu. Kita udah merengut aja itu. Tadi mah jangan beli kitab. Gitu. Iya. Ya. Mahal lagi gitu. Ya. Walaisa li muslimin an yabdoha musliman. Tidak boleh seorang muslim mempermalukan seorang muslim yang lain. Illa fi mujibi hukmin biqadari. Kecuali ada keharusan hukum. Itu juga sekedar hukum itu. Min ghairi tatabuin. Tapi tanpa kalau orang memata-matai itu. Ya. Ia membuntuti sesuatu la ta'alluqa lahu bil hukum, yang tidak ada kaitannya kepada dia tentang hukum itu. Ya, kan salahnya ini, kenapa dicari-cari yang lain? Karena mencari kesalahan orang lain, ya, itu tidak boleh. Ya, kalau ini sudah buka aja ini, gitu.
Maka itu kan dulu Sayyidina Umar kan ngedengar ada di rumah si fulan katanya ada minum-minum. Ya, maka biasanya katanya jam sekian gitu. Maka dia ikuti. Sidak. Ya, ada sidak dan bahkan sampai naik ke atas itu. Sayyidina Umar itu ngeliat dari atas. Dari bawah, ya bunganya kan kecil mungkin ya. Udah begitu langsung digedor pintunya. Gitu. Dan disembunyikan khamarnya. Ditanyakan, kamu minum khamar? Oh tidak. Aku telah melihatnya dari atas. Akhirnya apa kata orang itu? Saya melakukan satu kesalahan, melanggar satu ayat. Kamu melanggar 3 ayat. Gitu dalam Al-Quran. Apa ayat itu? Wala tajassasu. Ya, kemudian yang salah satunya lagi, kamu masuk rumah orang tanpa salam. Ya. Akhirnya apa? Dia minta maaf karena banyakkan dia dosanya. Itu ya, para sahabat radhiyallahu anhu. Padahal dia pemerintah. Pemerintah makan boleh. Ya, tapi karena melanggar hukum. Wala zikri aibin ajnabiyyin anhuna. Jangan disebutin kejelekan yang lain. Lu bukan nanya ini nih, lu GM. Nah, itu tidak. Satu aja. Wa illan qalabal hukmu alaik. Kalau tidak hukum berbalik kepada dia, seperti tadi Sayyidina Umar itu. Bi qahril qudratil ilahiyah. Dengan qahar kudrah ilahiyah. Hasbal hikmatir rabbaniyah. Ya, berdasarkan hikmah rabbaniyah wal wa'dis shadiq. Apa hikmah rabbaniyah? Yaitulah hikmahnya orang melakukan sesuatu, ya, jika dia tidak mengikuti garis hukum dan adab, ya, di dalam Islam. Seperti yang Nabi katakan, alladzi jaa'a biqaulihi, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuzhiris syamatata bi akhika fayu'afiyahu Allah wa yabtalik. Coba. Janganlah engkau tunjukkan, jahirkan syamata. Samata itu kalau kita mah nyukurin. Apa syamata? Al-farhu bi baliyatin nas. Seneng ama orang celaka. Itu mampus kamu. Itu jangan menunjukkan itu. La tuzhiris syamatata li akhika. Ya. Li akhika apa bi akhika di situ? Bi akhika, taib. Ya, itu di bawah hadisnya, la tuzhiri syamatata li akhika. Ya. Kemudian di sininya fayu'afiyahullah, dalam hadisnya fayarhamuhullah wa yabtalik gitu. Artinya jangan ketika saudara kita salah, jangan kau buka begitu untuk menunjukkan bahwa kamu suka. Ya. Saudara kamu itu tertimpa bala gitu, karena syamata itu adalah farah bibaliyatin nas. Di sini kan li akhika. Jadi farah bibaliyatin bi akhikal muslim. Baik baliyah diniyah, badaniyah, maliyah, apa saja. Kenapa? Karena payu'afiyahu, maka Allah akan mengapiahkannya, memberikan rahmat kepadanya. Wayabtaliyat, dan kamu mengujinya. Wayabtalik, dan Allah memberikan musibah kepadamu. Ya. Artinya misalnya ada orang mengatakan, ya, niat kita saudara kita berbuat dosa, kita tiba-tiba mengatakan, mudah-mudahan Allah enggak ngampunin sampai mati.
Kan ini namanya gembira. Kan dia orang berdosa, musibah. Kenapa jadi dia syamata? Gitu. Dengan sebab perkataan ini, maka Allah karena mengatakan payu'afihi atau payarhamuhu. Akhirnya apa kata Allah? Dia masuk surga birahmati. Itu sebab banyak tuh hadis-hadis seperti itu yang secara praktikal dipahami oleh orang sufi bahwa jika kita merendahkan, menyakiti orang, Allahnya marah. Walau kana kafira. Meskipun itu kafir. Ya. Meskipun itu kafir. Mungkin barangkali kalau dalam dunia politik, sesama para politikus itu mungkin punya dosa khusus itu. Yang saling buka-membuka. Ya. Itu punya dosa khusus. Yang juga ada pemaafan khusus mungkin itu wallahu alam. Tapi di luar para politikus no. Ya. Sampai fadaih yabtadih gitu. Wa naha alaihi salatu wassalam ani tathrib. Rasulullah juga melarang tathrib. Apa tathrib itu? Ta'nib, ta'yir. Mencela gitu ya. At-talwim, laum. Lil amati kepada seorang jariyah itu budak. Inda jaldiha ketika dijilid fi hadd zina. Enggak boleh itu mampus. Orang ngajar setan dasar iblis itu nggak boleh. Tasrib itu namanya. Pakai pabil khur, apalagi orang khur. Al mu'min al qaimul hurmati bi iqamati rasmi syariah. Ya, dia khur mukmin dan jelas kehormatannya. Ya, dengan sebab dia masih mendirikan rasm syariah, masih salat, masih puasa, ya, dan lain sebagainya. Wa qad sahha dan telah dikatakan oleh Rasulullah, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Yang menutupi kesalahan orang muslim, Allah tutupi di dunia dan di akhirat. Kita takut dibuka Allah, jangan pernah menyingkap kesalahan orang muslim. Ya. Apapun kesalahannya. Man aqala atharata muslimin, aqalallahu atharatahu yaumal qiyamah. Coba. Barang siapa yang menolong, ya, asrah. Apa asrah itu? Sama kesalahan. Memaafkan kesalahan. Ketergelinciran. Ketergelinciran orang muslim, maka Allah akan menolong ketergelincirannya di hari kiamat. Begitu mau jatuh ke neraka ditolong oleh Allah. Ya. Coba itu saudara secara muslim umum, apalagi udah saudara muslim secara umum, saudara kandung, saudara, ya, satu kakek, satu buyut, satu jangga, satu wareng. Kan orang pengennya itu saudara salah, tinggalin aja, buka aja. Lah, kita wajib berharap baik kepada siapapun, terutama kepada orang yang salah. Banyak kan persaudaraan, saudara yang salah udah jauhin, kamu jangan. Saya dari dulu paling menolak. Saudara saya tidak suka dengan saudaranya yang lain, saya dilarang untuk datang ke situ lah. Nggak bakal. Ya, kesalahan ini kan nama ente. Dan kebanyakan, ya, orang yang amrad nufus, orang yang jiwanya sakit, pikirannya sempit. Jika saudara salah, udah dijauhin. Bukan dijauhin, nyuruh orang menjauhi. Yang membuka kebaikan kan Allah. Kalau kita doa, kalau kita ajak, kalau kita tunjukkan kebaikan, lalu dibukakan kebaikan, kan indah. Dan itu namanya kita menutupi kebaikan saudara, dan Allah akan menolong kita ketika kita di akhirat tergelincir dan salah di depan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah kesalahan yang terjadi pada seseorang daripada manusia, apalagi itu umat Islam, melainkan Allah ingin beri pelajaran kepada yang berkaitan kepada kesalahan itu. Ya.
Wa qala radhiyallahu anhu, kaidah 213, hifdzul adyani muqaddamun ala hifdzil a'rad. Ya. Itu kita tahu itu umum ya kan. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah itu ada 6 hak asasi kan yang perlu dijaga itu. Ya. Dan yang 3 ini didahulukan dari yang 3. Pertama din, kedua akal, ketiga nasab. Ini didahulukan dari yang 3. Apa? Nyawa. Kemudian harta dan nama baik. Ya. 6-nya wajib dijaga, tetapi yang 3 mesti didahulukan. Ya, di sini diambil satu daripada 3 yang wajib didahulukan dan didahulukan daripada 3 yang dari satu daripada yang 3 yang lainnya. Kenapa? Karena ini yang sering terjadi. Orang nama baik lebih utamakan dari agama. Nah, kalau udah nama baik disinggung, kiai juga marah, tidak mempertahankan bagaimana manzar diniyah. Mana manzar dini? Tarbiyatul ummah. Ya. Jadi yang dipertontonkan bukan orang minta maaf kepada kita, tetapi kita memaafkan kepada orang, itu yang mestinya dipertontonkan dan tidak menganggap salah. Itu pun satu ya, tindakan tarbiyah. Bahkan seorang sufi ketika muridnya punya salah besar dan kemudian mengaku salah, gurunya bertanya, apa salah kamu? Salah inilah. Ya, itu proses untuk sampai kepada kebenaran. Coba, enak nggak orang yang minta maaf dianggap nggak salah? Padahal salah. Itulah tarbiyah. Untuk itulah kesalahan murid kepada guru. Untuk itu. Jika si orang murabbi. Ya. Seperti anak salah kepada orang tua. Ya memang untuk dimaafkan oleh orang tua. Untuk itu. Makanya setiap orang pernah menjadi anak, setiap murabi pernah menjadi murid. Gitu. Bagaimana proses kesalahan itu dilakukan oleh seseorang? Kenapa dia dulu? Ya, contoh suami kepada istri. Suami bisa melakukan kesalahan besar kepada suami misalnya. Ya. Terjadi perceraian. Kenapa? Karena suami tidak mampu memaafkan istrinya. Maka suami mesti menghentikan perbuatan yang salah besar ini kepada yang dilakukan oleh istrinya, karena akan menjatuhkan harga istri itu bagi suaminya. Ya. Apa? Istri menghina nama baik suami misalnya di depan orang-orang yang memelihara harga dirinya misalnya. Laki-laki kan tidak mampu mengampunkan itu. Mestinya bukan dicerai, tetapi diberhentikan perbuatan salah itu agar tetap berharga di mata suami. Ya. Kenapa? Karena itulah fungsinya suami kepada istri. Menghentikan perbuatan istri yang mengurangi harga diri dia di depan suami. Bukan menghukumnya dan kemudian membuangnya. Ya. Dengan begitu, maka tugas dia sebagai suami, orang tua, guru, sempurna. Ya. Di situ ketika membaca kitab Qawaidut Tasawufnya Al-Imam Sya'rani, termasuk akhlak dan adab guru, ternyata lebih berat daripada, dan kalau dilihat
kita lebih banyak tidak berakhlak daripada guru itu. Ya. Karena dia serius baina yadaillah. Ya. Tapi kita baina yadai nafsaniyatina. Taib. Falidzalika jaza dzikruha pitadil. Oleh karena itu boleh menyebutkan, mencela nama baik orang itu. Zikruha itu kan yakni apa? Ta'n, ya, ta'nul a'rad. Dalam jarh wa ta'dil, dalam meriwayatkan hadis boleh. Ini si A, B, C, D ini enggak hafal nih, ini lemah nih. Wah, ini fasik, ini pernah duduk di warung, ini pernah bohong, ini pernah khianat, ini gitu. Ya, au syahadatin, atau dia menjadi saksi. Sipulan. Au infadhi hukmin, atau ingin melaksanakan hukum. Ya, diputuskan oleh hakim, sipulan salahnya ini disebutkan. Au iqafi ma yustadam, atau menghentikan sesuatu yang akan berlangsung terus-menerus. Seperti apa nikah? Misalnya. Ya mungkin kasusnya orang ada empok nikah nggak tahu karena terpisah. Ternyata tahu. Ya, kamu ini gitu. Mungkin itu. Atau tazallumin, atau perbuatan zalim, atau tahzir, peringatan fi mahal iktidain, di poin di poin iktida tuh. Makhafata an yughtarra bi rutbati. Takut dia gurur dengan rutbahnya, dengan pangkatnya, dengan kedudukannya tuh. Kita peringatkan, kamu ini jangan berbuat ini jelek, bla bla lek. Nah, ini kan kejelekan kamu itu. Kita sebutkan ya, dia itu kenapa takut dia terbedaya dengan rutbahnya terlalu. Ya. Kritik seseorang pimpinan, kritik gitu. Wala'alla minhu ta'yin Ibnul Jauzi man qasada radda alaihi minas sufiyah. Barangkali ya penolakan atau pembantahan orang sufi kepada Ibnul Jauzi yang telah mentakyin. Ibnul Jauzi kan mentakyin, menyebutkan secara poin demi poin kesalahan orang sufi di dalam kitabnya Talbis Iblis. Ditakyin oleh dia, ini salah, telah dirad oleh orang sufi. Itu. Ibnu Jauzi ini salah melakukan ini. Emang dia mengatakan ini, tapi dia tidak paham. Nah, ini kan namanya menyebutkan nama baiknya ini, mencela nama baik, rutbah dia sebagai ulama tuh. Ya, direndahkan. Ini apa? Ini iqafi ma yustadam. Lakin mujawazatal haddi fit tashni' tadullu ala khilafi dzalik. Tetapi Ibnul Jauzi itu berlebihan dalam memburukan orang sufi. Itu yang menunjukkan bahwa Imam Jauzi ini menyalahi sufi. Sampai dia buruknya itu menyebutkan orang sufi. Sampai diklaim bahwa dia bukan orang sufi berarti. Kalau kita bandingkan nih. Kitab Imam Sya'rani mengkritik orang sufi. Kita bandingkan, kita baca atu-atu tuh. Dengan kitab Ibnul Jauzi. Masih sereman Imam Sya'rani. Tapi Imam Sya'rani tidak mengingkari tasawuf. Dia sadan lidari'ah, benar-benar. Tapi Imam Ibnul Jauzi ya justru dibantah oleh orang sufi karena dia yukhalifus tasawuf. Wabihi ittarahahul muhaqqiqun. Oleh karena itu para muhakkik, orang-orang sufi membuang Ibnul Jauzi. Kalau tidak, bahwa anfa'u kitabin arrafa wujuhad dhalal tukhzar. Kalau tidak, kitab Talbis Iblis ini dipakai banget oleh orang sufi seperti kitab Imam Sya'rani dipakai oleh orang sufi ya, untuk mengetahui sisi kesesatan agar hati-hati. Bahwa anfa'u kitabin. Ya, ternyata orang sufi tidak mau membaca kitab itu. Orang fuqaha pun tidak mau baca kitab Talbis Iblis. Gitu. Wa nabbaha ala sunnati bi at-tammi wajhin wa amkanahu. Dan kitab Imam Jauzi itu adalah kitab yang paling bermanfaat untuk mengenal
mengenalkan sisi-sisi kesesatan agar hati-hati, dan kitab yang paling mengingatkan akan sunnah dengan cara yang sebaik mungkin. Ternyata tidak jadi kitab Talbis Iblis itu. Nggak ada yang mau, nggak ada yang jadiin pedoman. Ya. Namun tetap kalau kita lihat di kaidah sebelumnya, beliau mengatakan itu sadzan lidari'a, itu hasil ijtihadnya. Ya. Maka saudara kita yang kebetulan ingin mengubur hidup tasawuf, itu silabusnya itu antara lain Talbis Iblis. Wa qala radhiyallahu anhu. Kaidah 214 ini yang keempatnya. Baik. Hadzara an-nasihuna min talbis Ibnul Jauzi. Ya, orang-orang sufi telah memberikan nasihat. Ya. Ya, artinya sisi nasihat dari orang-orang sufi yang menasih telah memberi peringatan dari kitab talbisnya Imam Ibnul Jauzi satu. Wa Futuhat Al-Hatimi, kitab Futuhatul Makkiyah Imam Ibnul Arabil Hatimi. Bal kulli kutubihi au julliha. Bahkan semua dan artinya kebanyakan kitab Imam Ibnu Arabi itu memang muhadzar. Hati-hati. Kabn Sab'in, wabnul Farid, wabni Ahla, wabni Sudakin, wal Apipit Tilamsani, wal Aiki al-Ajami, wal Aswadil Aqta, wa Abi Ishaqit Tujibi, wa Shushtari, wa Mawadi minal Ihya lil Ghazali, julluha fil Muhlikat. Ada beberapa tempat Ihya kitab Imam Al-Ghazali, dan paling banyak dalam kitab Al-Muhlikat. Wa nafkhi wa taswiyati lahu, dan kitab Nafkh wa Taswiyah lil Ghazali, wal madmuni bihi ala ghairi ahli, dan kitab Madnun bihi ala ghairi. Ya. Imam Ghazali, wa Mi'rajis Salikin Imam Al-Ghazali, wal Munkiz Imam Al-Ghazali, wa Mawadi min Kutil Qulub, dan beberapa tempat dalam kitab Kutul Qulub lil Abi Talibil Maki, wa Kutubis Suhrawardi wa nahwihim. Kitab-kitab ini dari tokoh-tokoh ini ada yang muhadzar. Ya, apa muhadzar itu? Ada warning. Ya. Untuk berhati-hati. Tahdzir itu kan hati-hati. Tahdzir itu bukan dilarang, bukan diharamkan, bukan. Tapi berhati-hati. Ya. Apa? Palazimal hadzaru min mawatinil ghalat. Ya. Hati-hati ini berada di tempat-tempat yang salah. La tajannubal jumlah, bukan menjauhkan seutuhnya semua. Ada yang mengatakan Imam Ibnu Sidi Zarruq melarang kita tahdzir. Itu pun tahdzir itu bagi orang yang seperti begini tahdzir ini. Ya, anak kecil jangan sampai turun ke tangga, di stop tangga itu sama jagaan agar tidak jatuh ke tangga, itu namanya yuhdzar. Ya, yuhadzar. Atau jalanan ditutup, kalau keluar nanti ketabrak karena dia tidak tahu mana tempat yang menyelamatkan dirinya. Itu tahdzir namanya. Dan lihat kitab-kitabnya. Ya, semua kitab Imam Ibn Rati muhadzar. Ya. Mana? La tajannubal jumlah au mu'adatil ilm, apalagi memusuhi ilmu. Ya. Wala yatimmu dzalika bithalathin, memang tidak dapat hati-hati ini. Artinya tidak sempurna kehati-hatian ini, melainkan dengan 3 cara. Apa? Qarihatin sadiqah. Apa qarihah? Malakah. Kemampuan dasar untuk memahami itu. Kemalakahan. Artinya dia memang anglech. Ya, itu bahasa Belanda tuh. Anglech. Ya, apa? Artinya sudah nggak ada bahasa Betawi Bekasinya tuh. Udah
Ya udah faknya. Memang dia malakah betul dalam bidang itu. Tapi yang sadiqah, yang betul-betul murni, wa fitratin salimah, ya, yang jiwanya bersih. Kedua, yang ketiga, wa akhdhi ma bana wajhuh wa taslimi ma'adah. Ya, mengambil yang jelas maknanya itu, ya, dan memasrahkan yang tidak jelas. Wa illa, kalau tidak begini sikapnya, ya, halakan nadhiru fi, hancur rusaklah orang yang melihat kitab-kitab itu. Bi'tiradin ala ahli, karena dia i'tirad, ya, membantah ahlinya. Karena mereka menulis semua kitab itu, mereka ahlinya. Kita membantah ahlinya. Au akhdhi syai' ala ghairi wajih, atau menindak sesuatu, ya, bukan pada poinnya, ya, bukan pada sisinya. Nah, ini kan tokoh-tokoh Imam Ibnu Arabi dan semua itu, yani minal auliya. Ya. Naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah.